Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang akhlak sebagai asas kebahagiaan individu dan sosial. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Sunal Huda dengan NIM 12180302201. Yang kedua, ada Usama Abdurrahman Zaki dengan NIM 12180302217. Dan yang terakhir, saya sendiri, Wildan Miftahus Surur dengan NIM 12180302221. Adapun di sini table of contents. Yang pertama ada konsep bahagia, yang kedua hubungan timbal balik antara individu dan sosial, yang ketiga ada akhlak baik sebagai pangkal kebahagiaan, dan yang terakhir ada akhlak buruk sebagai pangkal kesengsaraan. Sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita berucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertama dan kedua akan disampaikan oleh Usama Abdurrahman Zaki. Pada Usama dipersilahkan. Baik, yang pertama adalah konsep kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan keadaan atau perasaan senang dan tentram. Pengertian dari kebahagiaan sendiri adalah suatu keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala sesuatu yang mengganggu. Kebahagiaan adalah kesenangan dan ketenangan hidup, baik secara fisik maupun mental, dan itu termasuk keberuntungan dan keberuntungan eksternal dan internal. Lalu di sini ada makna bahagia. Yang pertama, tidak bisa diukur dengan materi. Banyak orang yang berasumsi bahwa bahagia itu harus dengan materi yang berlimpah. Memang, kekayaan dan uang bisa menjadi alasan untuk berbahagia, tetapi hal itu tidak sepenuhnya benar. Ada hal lain yang lebih penting daripada hanya sekedar materi yang berlimpah, seperti kesehatan, keluarga, dan orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua, kebahagiaan tidak akan bertahan selamanya. Kebahagiaan itu tidak bisa bertahan selamanya dan tidak abadi tanpa adanya rasa sedih. Kita tidak akan bisa merasakan makna bahagia yang sebenarnya jika terkadang dalam hidup kita harus ditempa dengan kesedihan yang mendalam. Tidak perlu marah pada takdir, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal itu wajar sekali terjadi pada semua orang. Lalu yang ketiga, tidak dapat digantungkan dengan orang lain. Kita bertanggung jawab pada rasa bahagia yang kita miliki. Kita tidak bisa menyalahkan seseorang saat hati kita tiba-tiba tidak bahagia, karena kita punya kendali atas diri kita sendiri dan bisa mengubah suasana hati kita kapanpun kita mau. Yang keempat, tidak harus selalu dibagikan melalui media sosial. Sudah jelas karena cara ini hanya akan membuat orang lain merasa iri dan dengki. Yang terakhir, tergantung perspektif kita. Intinya kita akan bisa bahagia jika perspektif kita soal kebahagiaan itu sendiri begitu sederhana. Jika kita menganggap bahagia itu begitu rumit untuk didapat, maka akan semakin sulit juga kita mendapatkan kebahagiaan tersebut. Kesimpulannya, kapanpun kita merasa bahagia, maka ingatlah untuk bersyukur. Kemudian jangan terlalu tinggi dalam berharap agar kebahagiaan lebih mudah untuk kita dapatkan. Lalu materi yang kedua adalah hubungan timbal balik antara individu dan sosial. Hubungan timbal balik antara individu dengan sosial bisa disebut juga sebagai interaksi sosial. Dr. Basrawi, MPD, menjelaskan bahwa interaksi sosial adalah hubungan yang bersifat dinamis dan menghubungkan individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Syarat terjadinya hubungan timbal balik yaitu pertama kontak sosial, lalu yang kedua komunikasi. Yang pertama, dalam interaksi sosial harus ada kontak antara dua pihak seperti menyentuh atau berbicara. Lalu yang kedua, komunikasi. Artinya di sini harus ada pembicaraan atau pembahasan ataupun perasaan yang disampaikan secara dua arah ataupun satu arah. Lalu ada faktor interaksi sosial yang seperti sudah kita pelajari saat SMA kemarin. Di sini faktornya ada yang pertama imitasi, kedua sugesti,
Ketiga, identifikasi. Lalu yang keempat, simpati. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Dalam Islam, telah dijelaskan bahwa orang yang paling baik adalah manusia yang paling banyak mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Gadla dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik manusia ialah orang yang banyak manfaatnya atau kebaikannya kepada orang lain. Nah, untuk menciptakan atau mencapai kebahagiaan individu atau sosial, usaha itu berawal dari diri pribadi seseorang. Bagaimana sikap atau tingkah laku dari individu itu sendiri apabila sikap seseorang itu baik dan bertingkah laku mulia, dan bagaimana individu itu melakukan kewajiban terhadapnya dan dirinya. Nah, individu mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri atau disebut dengan al-masuliyah asy-syaikhiyah, dan kewajiban terhadap masyarakat atau al-masuliyah al-ijtimaiyah, di mana kewajiban terhadap diri sendiri itu diantaranya. Yang pertama, adalah memelihara diri dengan baik agar diri kita mampu untuk berbuat baik. Yang kedua, melengkapi segala kebutuhan diri pribadi. Jadi, apabila kita sudah melengkapi segala kebutuhan kita sendiri, maka kita boleh melengkapi kebutuhan orang lain yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, ada kewajiban terhadap masyarakat, diantaranya menciptakan kebaikan dan keselamatan. Namun, kadang orang lalai dalam melihat dirinya, hingga tidak jarang dia tergelincir ke lembah hinaan yang sangat merugikan dirinya dan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia semuanya berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan saling menasehati kepada kebenaran dan menasehati dalam kesabaran. Jika tiga hal tersebut tertahan pada setiap pribadi hingga menjadi sifat dan tabiat dalam masyarakat dan bangsa, insya Allah bangsa itu akan hidup terang, damai, dan sejahtera. Sekian dari saya alihkan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Sunanul Huda, kepada Sunanul dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman. Sekarang saya izin menjelaskan atau melanjutkan dari apa-apa tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Itu tadi sudah dijelaskan mengenai akhlak baik sebagai pangkal kebahagiaan. Dan saya akan melanjutkan, yaitu menjelaskan tentang akhlak buruk sebagai pangkal kesengsaraan ataupun dampak ketika kita melakukan akhlak tercela ataupun perbuatan yang tercela ataupun perbuatan buruk. Oke, langsung saja. Ketika kita melakukan perbuatan buruk ataupun perbuatan yang tercela, dampak yang akan diterima itu bukan hanya kita saja, akan tetapi orang yang ada di lingkungan kita ataupun bahkan seluruh umat manusia di bumi ini itu akan merasakan dampaknya. Sebagai contoh, di Indonesia, para pejabat di Indonesia ini merupakan fenomena yang istimewa yang ada di Indonesia, yaitu pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Mereka melakukan mereka korupsi. Mereka mengambil uang-uang hak milik rakyat, yang dimana mungkin itu dampaknya tidak akan secara langsung diterima oleh dirinya dan juga oleh masyarakat. Akan tapi perlahan-lahan itu akan merubah tatanan ekonomi yang ada di Indonesia ataupun di kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya dampak dari orang yang melakukan akhlak tercela itu bukan hanya saja secara langsung, akan tetapi itu bisa saja di masa yang akan datang ataupun mungkin nanti dampaknya akan dirasakan oleh mereka di akhirat. Dan ketika di dunia pun dampaknya bukan hanya oleh mereka saja, akan tetapi lingkungan yang ada di sekitar mereka ataupun bahkan sampai seluruh umat yang ada di muka bumi pun akan merasakan dari dampak tersebut. Sebagai contoh lain yaitu mereka orang-orang yang rakus, yaitu para pengusaha yang rakus, yang dimana mereka terus membabat hutan untuk keperluan
keperluan dirinya pribadi, untuk memperkaya dirinya pribadi. Karena ya sudah kita ketahui bersama gitu, ketika hutan dibabat, kehidupan yang ada di hutan, itu hewan-hewan yang hidup dalam hutan itu akan terancam, sehingga menimbulkan kepunahan dan merusak ekosistem yang ada di muka bumi. Termasuk juga pohon-pohon yang ditebang tanpa adanya reboisasi, itu akan menyebabkan udara segar semakin menipis, dan juga lapisan ozon mulai menipis pula, yang akhirnya itu menyebabkan global warming, sehingga udara di seluruh dunia itu akan memanas, yang akhirnya permukaan lapisan-lapisan es yang ada di kutub itu akan mencair dan akan membanjiri seluruh permukaan yang ada di muka bumi. Itu contoh yang lain ketika kita melakukan hal-hal yang tercela tanpa berpikir terlebih dahulu. Maka dampak yang akan dirasakan itu bahkan sampai seluruh umat manusia merasakan dampak tersebut. Oke. Selanjutnya, akhlak tercela pun itu melahirkan suatu kebiasaan yang dibenci oleh manusia. Bukan hanya manusia saja, akan tapi Allah pun akan ikut membenci kita ketika kita melakukan perbuatan yang tercela. Kita pun akan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita bisa dibenci manusia ketika kita melakukan perbuatan tercela? Yaitu karena dampak yang dirasakan itu bukan hanya oleh pelaku saja, akan tapi lingkungannya pun ikut kena, sehingga orang-orang yang ada di lingkungan pelaku itu akan membenci pelaku itu karena ia telah melakukan hal yang merugikan orang lain. Itu karena memang merugikan orang lain, sehingga banyak sekali orang yang membenci dia dan tidak suka dengan dia gitu. Makanya kenapa akhlak tercela itu melahirkan suatu kebiasaan yang dibenci oleh manusia. Adapun kita akan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasannya ketika kita melakukan hal-hal tercela ataupun hal-hal yang merugikan orang lain, itu akan mendapat azab. Ya tadi yang pertama saya jelaskan bahwasanya dampaknya itu bisa saja nanti di akhirat. Mungkin di dunia kita tidak merasakan dampak pribadi kepada kita ketika kita melakukan perbuatan tercela, akan tapi nanti kita akan merasakan dampak tersebut ataupun dampak buruk tersebut itu akan diterima oleh kita di akhirat ketika nanti kita sudah melalui perhitungan Allah. Oke. Selanjutnya, mengapa akhlak buruk itu bisa disebut sebagai pangkal dari kesengsaraan? Mungkin kita cari tahu terlebih dahulu apa itu arti kesengsaraan. Kesengsaraan itu merupakan sebuah penderitaan, yang dimana berarti ketika kita berakhlak buruk ataupun kita melakukan perbuatan tercela, itu merupakan pangkal dari kesengsaraan ataupun pangkal dari penderitaan. Nah, penderitaan yang dimaksud di sini adalah bukan hanya penderitaan di dunia saja. Mungkin ketika kita menganggap bahwasannya banyak sekali orang yang melakukan perbuatan tercela tapi mereka tidak mendapat penderitaan. Ya, mungkin kita melihat mereka tidak mendapat penderitaan. Memang mereka tidak mendapat penderitaan, tapi itu hanya di dunia saja. Perhitungan Allah nanti di akhirat sana itu akan lebih jelas gitu, sehingga mereka yang bertindak yang merugikan orang lain itu akan dihitung dan akan mendapat hukumannya, akan mendapat balasannya itu nanti di akhirat ketika semua amal mereka sudah dihitung, sehingga ya kita bukan merasa gak apa-apa kita melakukan perbuatan tercela, toh banyak sekali orang yang berbuat tercela itu tidak mendapat penderitaan apapun, itu hanya di dunia saja. Ingat, itu hanya ada di dunia, akan tapi nanti ketika di akhirat kita akan tidak baik-baik saja. Mungkin itu. Dan selanjutnya mungkin dari tadi ya, yang bagaimana ketika kita melakukan akhlak buruk itu akan dicela Allah, sebagaimana dalil dalil Quran ataupun firman Allah yang dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yurji'un. Shadaqallahul azim.
yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, dalam ayat ini dijelaskan, sebagaimana tadi yang sudah pertama kali saya jelaskan, yaitu kerusakan-kerusakan yang terjadi di darat ataupun di laut itu disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, yang dimana itu atas kekurang puasan, sifat dari kurang puasnya manusia akan suatu hal yang menyebabkan yang membuat kerusakan di muka bumi ini, baik itu di darat ataupun di laut. Dan Allah pun sengaja membiarkan mereka, bukan membiarkan, maksudnya Allah sengaja menguji mereka. Apakah mereka akan melakukan perbuatan tersebut? Apakah mereka akan melakukan perbuatan yang akan merusak tersebut? Atau justru mereka akan menahan hawa nafsu mereka? Karena memang Allah mengatur itu agar kita bisa merasakan akibatnya gitu. Ketika kita, karena memang manusia itu pada dasarnya tidak akan berubah ketika kita tidak tahu akibatnya. Sebagian manusia itu tidak akan berubah ketika mereka tidak tahu akibatnya. Bahkan ya jujur saja, saya sendiri pun kadang seperti itu. Ketika saya belum mendapat akibatnya, saya tidak akan berhenti melakukan hal tersebut gitu. Walaupun entah itu hal baik atau buruk, yang jelas saya tidak akan melakukan perbuatan tersebut ketika saya belum tahu dampaknya seperti apa. Nah, Allah menguji kita di situ. Apakah kita akan sadar terlebih dahulu, yaitu membaca ayat-ayat Allah tentang penyebab kerusakan, atau justru kita malah mengabaikannya dan berbuat sesuka hati kita di muka bumi, yang dimana nanti itu akan ditanggung oleh kita akibatnya, ditanggung sendiri oleh kita juga akibatnya. Itu yang dijelaskan dalam surat Ar-Rum. Dan selanjutnya dalam hadis Bukhari Muslim, yang artinya itu sungguh dusta membawa kepada keburukan, dan keburukan itu membawa kepada neraka. Dan sesungguhnya orang yang membiasakan berdusta akan dicatat di sisi Allah sebagai tukang dusta. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya ya dusta itu merupakan salah satu dari perbuatan yang tercela, karena memang itu juga merugikan orang lain. Dijelaskan dalam hadis ini juga dijelaskan bahwasanya dusta itu membawa kepada keburukan, dan yang nantinya keburukan itu akan membawa kita kepada neraka. Itu sudah dijelaskan oleh saya tadi. Pertama, bahwasanya mungkin kita tidak akan menerima balasan atau keburukan itu di dunia, akan tapi keburukan itu akan diterima oleh kita ketika kita sudah di akhirat sana gitu. Bahkan di sini dijelaskan bahwasanya keburukan itu membawa kita kepada neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan itu selanjutnya itu sesungguhnya seorang yang membiasakan berdusta akan dicatat di sisi Allah sebagai tukang dusta. Nah, seperti itu. Catatan Allah itu tidak pernah salah. Ketika kita berbuat dusta, walaupun tidak ada satupun orang yang melihatnya di dunia, akan tapi di akhirat sana Allah akan mencatat kita sebagai tukang dusta. Karena memang Allah bisa membaca apa-apa yang ada dalam diri kita, baik itu pikiran kita ataupun hati kita. Walaupun kita cuma hanya sekedar niat, Allah sudah tahu niat yang akan kita lakukan itu, sehingga Allah akan mencatat hal tersebut. Tapi jika tidak melakukannya, maka itu tidak akan dilanjutkan pencatatannya. Tapi jika kita melanjutkan niat buruk yang akan dilakukan oleh kita, maka itu akan dicatat, dan catatan Allah itu sungguh permanen dan tidak akan pernah terlewat satu pun. Walaupun memang umat di muka bumi ini dari Nabi Adam sampai nanti akhir zaman itu banyak, tapi rincian dari orang-orang yang telah berbuat kerusakan atau berbuat tercela itu tidak akan pernah terhapus dan tidak akan pernah hilang. Jadi jangan pernah merasa bahwasannya Allah tidak akan tahu, Allah tidak akan mencatat kita. Toh manusia pun tidak ada yang tahu. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu, karena memang pikiran-pikiran seperti itu yang akan merusak diri kita dan juga lingkungan kita sendiri. Dan yang di dalam surat Luqman ayat 18 pun dijelaskan, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.
Oke, jika tadi kita berbicara tentang dusta, ataupun tadi sebelumnya berbicara tentang kerusakan, dampak yang akan diterima oleh kita atau akibat yang nggak diterima oleh kita, maka di sini di dalam surat Luqman ini dijelaskan bahwasannya orang-orang yang sombong itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang kita itu hanya sekedar makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar memang kita memiliki keistimewaan masing-masing, akan tetapi kita tidak layak untuk menyombongkan keistimewaan kita, karena pada dasarnya keistimewaan kita itu adalah hasil dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu ketika kita menyombongkan diri kita atas keistimewaan yang kita punya tanpa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu merupakan salah satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang pada dasarnya Allah telah memberi kita keistimewaan itu untuk menjadi kebermanfaatan untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri yang akhirnya disombongkan oleh kita, tapi untuk kebermanfaatan orang lain. Ketika hal istimewa itu disalahgunakan dan juga kita tidak pernah bersyukur atas apa yang telah diberi oleh kita, sehingga kita menyombongkan diri, maka alhasil kita akan mendapat siksaannya nanti ketika di akhirat sana. Sehingga dari dalil-dalil tadi sih kita bisa mendapat kesimpulan bahwasannya memang pada dasarnya itu adalah akhlak tercela itu pasti melahirkan suatu kebiasaan yang dibenci manusia, karena memang tadi itu merugikan manusia itu sendiri. Bahkan bukan hanya manusia saja yang dirugikan, akan tapi makhluk-makhluk lain pun seperti hewan ataupun tumbuhan itu merasa terugikan karena sifat tercelanya manusia. Dan juga kita pun akan dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mendapat balasan yang setimpal ketika di akhirat nanti. Ya mungkin cukup begitu ya dari saya, karena memang dalil yang saya temukan itu hanya sebagian, tapi saya rasa itu sudah mencakup, sehingga memang akhlak ketika kita berakhlak tercela, maka kita akan mendapat kesengsaraan itu pada dasarnya. Ketika kita sengsara, maka kita tidak akan pernah mendapat kebahagiaan. Walaupun kebahagiaan itu kita dapat di dunia, kita tidak akan pernah mendapat kebahagiaan nanti di akhirat ketika kita melakukan perbuatan tercela. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.